ya? Saudara sekalian, ada orang nanya sama saya di majelis nih, zaman berapa tahun yang lalu ya? Ini musim viral nih. Berapa tahun yang lalu? Katanya ada seorang ustadz bilang anak tuh kalau lahir nggak usah diadanin, nggak usah dikomatin. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Alhamdulillah. Sepertinya Allah memang menjagamu dari mendengar hal-hal yang nggak perlu buat didengar. Teman-teman sekalian, jadi ada seorang ustadz, saya sih nggak peduli gelarnya, nggak peduli pangkatnya dari sekolah ya, gelar-gelar itu ya, apapun aja. Tapi kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kita menganggapnya sebagai bukan orang pandai, betul? Sehingga sekalian saya muliakan, dia bilang nggak usah anak lahir diadanin, dikomatin. Ngapain? Hadisnya dhaif. Katanya nih, jadi yang perlu anak kalau lahir gitu aja, kayak kucing gitu. Enggak, dia bilang perlu buat disyahadatin. Jadi anak begitu lahir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah cukup. Nah itu yang kamu kerjain malah justru bid'ah. Ikutan siapa kamu? Kan gitu ya? Saya nggak pernah dapetin satu pun keterangan yang menyatakan bahwa anak lahir dibacain syahadat. Nggak ada. Anak lahir itu kullu mauludin yulad ala fitrah. Tiap anak lahir itu dengan membawa fitrahnya, ngapain disyahadatin? Anak itu lahir perlunya diadzanin. Kenapa gitu? Karena kita ikut Nabi Muhammad. Tapi hadisnya dhaif. Oke. Hadis dhaif itu kan bukan berarti nggak benar. Sebab teman-teman sekalian, hadisnya walaupun dalam sanadnya ada dhaif, tapi diamalkan, dikuatkan dengan pengamalan para sahabat. Dikuatkan dengan pengamalan dari sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, tabiin terus ke generasi demi generasi. Kakek-kakek kami, ayah-ayah kami terus ke atas yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak lahir selalunya diazanin, dikomatin. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak usah ragu-ragu. Amalan ini berlanjut kok. Nabi ngerjain itu kepada anak dan cucu beliau. Cucu-cucunya semua Hasan Husain tuh diazanin, dikomatin. Habis itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib melakukan itu kepada anak-anak beliau dan kepada cucu-cucu beliau. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melakukan hal tersebut. Terus ke bawah-bawahnya teman-teman sekalian, sampai kepada ulama-ulama kita, kepada kakek-kakek kami. Ini selalunya semuanya melakukan hal yang sama, diadzanin, dikomatin. Si ustadz yang tadi tuh ngomong begini lagi, lagian ya, anak diadzanin, emangnya dia bisa sholat? Anak bayi gitu diajakin buat sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, emang dia bisa sholat? Katanya gitu. Ini orang yang ngomong nih ya, dia secara tidak langsung meremehkan, melecehkan, menistakan ajaran agama. Kena pasal penghinaan agama, penghinaan syariat. Teman-teman sekalian, saya mengatakan gini loh, Nabi tuh waktu cucunya lahir, Nabi buru-buru datang. Begitu dengar Hasan lahir, Nabi juga buru-buru datang. Begitu dengar Husain lahir, Nabi juga buru-buru datang. Waktu dengar cucu yang perempuan lahir, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalsum. Nah itu teman-teman saya sekalian, tiap kali Nabi gendong tuh anak, Nabi ada tangan gendong, ada komati. Dibacain juga ayat yang lain. Ini jawab itu duriyataha min syaitanir rajim. Dan Nabi gitu. Apa sih maksudnya ada? Begitu lahir kita sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku saya, kamu lahir menangis. Sepertinya karena kamu ketakutan, sepertinya karena kamu kebingungan, sepertinya karena kamu tidak merasa nyaman. Sama, bapak juga takut, ibumu juga takut. Siapa yang nggak takut waktu anaknya lahir? Takut nggak bisa gedein, takut nggak bisa didik, takut nggak bisa rawat, betul. Akan tetapi tenang nak, Allah